Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Putri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dan pembelajaran. Hai kalian semua, pasti kalian mengetahui apa sih kurikulum itu? Saya akan menjelaskan kurikulum tersebut. Di Indonesia, banyak di antara kita mengetahui kurikulum hanya ada 3 saja. Adapun kurikulum KBK ataupun kurikulum berbasis kompetensi ada di tahun 2004, dan kurikulum KTSP yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan di tahun 2006, dan juga kurikulum 2013. Kurikulum 2013 inilah yang sangat populer pada umumnya di Indonesia. Nah, sekarang kita akan menjelaskan beberapa kurikulum beserta pengertiannya serta definisi-definisi lainnya yang akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Nah, kemungkinan besar saya akan melalui dari pertama, tentang pengertian kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan berasal dari kata kurer yang artinya pelari dan artinya kurer artinya tempat berpacu. Nah, kalimat inilah menjadi kalimat yang sangat penting dan populer di kalangan masa kini, yang artinya kurikulum pendidikan yang berarti memiliki arti dan berpengertian dari suatu pelajar ataupun sejumlah mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik untuk guna mencapai ijazah ataupun laporan hasil pelajar pada peserta didik. Hal ini guna mampu membuat para siswa cenderung lebih berpikir realistis dan juga mampu menguasai beberapa materi-materi yang telah disediakan oleh guru-gurunya di sekolah. Jika para peserta didik telah memperoleh ijazah, maka siswa tersebut mampu mencapai dan hasil belajar yang sangat baik, dan siswa tersebut dapat memperoleh ijazahnya. Banyak di antara kita yang mengetahui apa sih ijazah. Kita hanya sekedar mengetahui ijazah itu adalah sebuah lembar kertas yang berisi nilai-nilai. Bukan hanya itu saja, ijazah merupakan suatu nilai yang kita peroleh dari awal hingga akhir. Nah, itu adalah tujuan utama kita untuk berpendidikan dan memperoleh hasil laporan yang kita miliki selama kita berpendidikan. Adapun definisi menurut Wina Sanjaya berikut ini, adapun 2 dimensinya, yaitu adanya mata pelajaran yang ditempuh para siswa dan juga adanya tujuan utama agar memperoleh ijazah. Nah, teman-teman, ijazah sendiri pada dasarnya memiliki kemampuan dan karakteristik tersendiri pada anak tersebut. Jika anak tersebut mampu melampaui hal yang sangat-sangat penting dalam pendidikannya, maka hal tersebut dia mampu meraih ijazahnya dengan hasil jeripayahnya sendiri. Dan jika anak itu gagal di sekolah tersebut, maka anak itu tersebut tidak dapat memperoleh ijazahnya itu sendiri. Nah, dari sekarang coba kita bayangkan dan harus kita pikirkan. Jangan pernah menganggap sepele hasil ataupun selembar ijazah. Jangan pernah menganggap ijazah hanya selembar kertas. Dan kita akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan ijazah itu, karena kita sendiri juga memperoleh hasil yang sangat memuaskan jika kita bekerja dengan hasil yang sangat bersungguh-sungguh. Nah, menurut Wina Sanjaya juga, adapun 3 dimensi yang dikatakan oleh Wina Sanjaya berikut ini akan saya jelaskan. 1. Mengenai kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman pelajaran. Dan yang ketiga, sebagai perencanaan dan metode pembelajaran bagi peserta didik. Adapun kurikulum yang berfungsi di sekolah, kita memiliki fungsi kurikulum sebagai yang berikut. Tentunya ada 5 poin untuk kita, dan ini akan dijelaskan secara rinci berikut ini. Fungsi kurikulum terdiri dari 5, yaitu yang pertama, bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru pada umumnya sebagai program dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kedua, bagi kepala sekolah sebagai pedoman supervisi dalam pembangunan sekolah tersebut. Yang ketiga, bagi orang tua. Hal ini mampu membimbing anak mereka untuk belajar di sekolah. Dan keempat, masyarakatnya itu lebih datang bantuan dan sebagai proses yang lainnya
yang akan terselenggarakannya pendidikan di sekolah. Dan yang kelima, bagi siswa sebagai suatu pedoman belajar dan memiliki wawasan yang tinggi serta pengetahuan yang luas. Itulah beberapa fungsi kurikulum yang ada di sekolah. Ada kurikulum, ada pula guru. Nah, dalam dua kaidah ini ataupun dua bagian ini tidak bisa kita lepaskan atau kita jauhkan saling. Dalam hal tersebut tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Guru dengan kurikulum itu adalah hal yang bersahabatan satu dengan lainnya. Nah, dari peran dan kurikulum ini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam kurikulum. Nah, peran guru dan kurikulum itu terdapat dari Terdapat empat peran guru dalam kurikulum, yaitu adanya implementers, yang kedua adanya adapters, yang ketiga adanya developers, dan yang terakhir, yang keempat, adanya research. Mari kita simak dan kita jelaskan berikut ini. Nah, yang pertama itu ada implementers. Di sini dikatakan dengan guru berperan sebagai mengaplikasikan kurikulum. Nah, jika ada kurikulum mengetahui ataupun kurikulum dengan teknologi, guru tersebut harus bisa menjelaskan bagaimana cara proses belajar mengajar melakukan teknologi yang canggih pada saat ini. Contohnya kita belajar di laboratorium, lab biologi, kita menggunakan mikroskop. Nah, hal itu dapat menggunakan dan dapat memajukan kinerja pemikiran pada peserta didik, juga mampu mengasah ilmu mereka sedalam mana pemikiran mereka dapat menguji bahwasannya kita telah mencoba mikroskop tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada juga adapter. Dalam hal ini, guru berwenang untuk menyesuaikan kurikulum yang dengan cara karakteristik dengan berkebutuhan lokal. Maksudnya bagaimana dengan berkebutuhan lokal? Adapter ini, guru di sini harus menjelaskan bagaimana cara dia mengajarkan kepada peserta didiknya. Dia harus melihat geografis dan tempat di daerah mana dia mengajar. Contohnya, jika guru tersebut mengajar di daerah terpencil, maka dia harus menggunakan alat-alat ataupun media yang berkecukupan sederhana, berkecukupan minimal. Hal ini dapat menghambat pelajaran pada sekolah tersebut, tapi setidaknya dalam peran guru dalam adapter ini, seharusnya guru lebih membuat dan lebih menggunakan ide serta gagasannya untuk mengembangkan bagaimana peserta didik tersebut mampu menguasai dan memahami materi apa yang dia sampaikan. Nah, yang ketiga, peran guru dalam kurikulum yaitu developers. Apa itu developers dalam peran guru sebagai kurikulum? Dalam developers ini, guru memiliki kewenangan untuk contoh developers ini dalam peran guru di dalam kurikulum, adanya suatu contoh melakukan kegiatan studi tour. Untuk apa kegiatan studi tour ini? Contohnya studi tour pergi ke pantai rehabilitasi. Di dalam rehabilitasi ini kita tentunya mengerti bagaimana keadaan orang-orang yang di dalamnya, ataukah ada sedikit jiwa-jiwa yang terganggu, mental-mental yang terganggu. Dari situ juga kita akan, para peserta didik juga akan melihat apa sih dalam rehabilitasi itu, ataukah semuanya itu orang yang rusak, ataukah orang yang mental lemah, atau yang lain-lainnya. Dari situ para peserta didik atau para siswa pasti juga memiliki nilai-nilai dan sisi-sisi tersendiri untuk mengesampingkan dan mengedepankan topik tersebut. Apakah itu termasuk suatu pengembangan atau ide dalam menemukan strategi yang dikatakan dengan developers, guru dalam kurikulum. Yang keempat nih, yang terakhir, peran guru dalam kurikulum yaitu research. Dalam research, peran guru dalam kurikulum ini sangat-sangat berprofesional tinggi, yang mampu menguasai dan mampu tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai pendidik. Sangat berat pada umumnya, karena guru di sini bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan murid dan juga memberi informasi serta wawasan yang akurat kepada peserta didiknya. Kita sebagai guru adalah hal yang sangat-sangat patut dicontoh untuk para murid kita.
Dan ini adalah tidak boleh disalahgunakan hal-hal seperti ini. Jika kita menganggap sepele kepada anak murid, tentu saja anak murid akan membuahi hasil yang buruk kepada yang lainnya. Langsung saja kita menurut kurikulum di era reformasi. Nah, teman-teman sekalian, kalian mengetahui yang tadi sebelumnya saya bilang, kurikulum itu bukan hanya 3 saja, tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 bagian kurikulumnya itu di era reformasi. Apa saja kurikulum di era reformasi? Nah, kurikulum ini terdiri dari 3 diantaranya, yaitu kurikulum KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004. Silakan simak berikut ini. Penjelasan KBK, kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004. Dalam kurikulum ini menekankan para siswa untuk peserta didik mampu secara individu maupun klasik dengan berorientasi pada hasil belajar dan keberagamannya. Adapun di sini terbagi penilaian 3 tahap, yaitu penilaian dengan cara kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Itu terdapat dalam kurikulum berbasis kompetensi ataupun KBK di tahun 2004. Dan yang kedua ada KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan di tahun 2006. Mari kita simak berikut ini secara penjelasannya. Dalam KTSP ini, kurikulum di tahun 2006 ini lebih dikenal dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan potensi yang ada di sekitarnya. Maksudnya apa ini? Ini harus kita dalami seperti ini. Di dalam KTSP ini, kita itu harus dengan potensi yang ada di sekitar kita saja. Contohnya, kita harus belajar melihat secara daerah ataupun sosial di masyarakat. Kita melihat bagaimana masyarakat tersebut melakukan aktivitas-aktivitasnya sehari-hari. Nah, hal itu bisa juga dimaksudkan ke dalam kurikulum ataupun pembelajaran. Contohnya, dengan membuang sampah sembarangan. Itu termasuk pelajaran. Pelajarannya untuk di mana? Pelajaran di dalam bidang lingkungan. Mengapa hal itu terjadi? Karena jika kita melakukan buang sampah secara sembarangan, buang sampah secara liar, itu akan berakibat fatal bagi masyarakat maupun tempat tinggal yang akan kita tinggali. Hal itu berdampak negatif, sangat berdampak negatif tentunya. Itu akan berdampak banjir, ataupun berdampak lingkungan yang tidak sehat. Disitulah dikatakan KTSP yang memiliki potensi yang ada di sekitarnya. Hal ini pun guru dituntut untuk mampu mengembangkan sistem silabus dan penilaian di sekolah dan di daerahnya. Bukan hanya di sekolahnya saja, tetapi di daerah lingkungan mereka harus diteliti dan dikembangkan secara rinci agar siswa tersebut mampu memperhatikan dan mengamati hal dan kondisi tersebut. Nah, yang terakhir nih, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini tampaknya sampai saat ini masih kita gunakan dari SD, SMP hingga SMA. Semua kita gunakan tentang 2013. Pasti kita bertanya-tanya, ada juga semua orang itu bilang kurikulum 2013 ini lebih aktif siswanya daripada gurunya. Ada juga yang bilang bahwasannya kurikulum 2013 ini lebih mengedepankan sifat-sifat ataupun komponen teknologi seperti alat-alat canggih tentunya seperti komputer, handphone, alat-alat teknologi lainnya. Karena pada dasarnya kurikulum 2013 ini sangat fenomenal dan semangatnya menggebu-gebu. Para penggagasnya pun juga sangat bersemangat untuk mengembangkan hal ini dan dikembangkan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Proses pelajarannya akan kita saksikan dan kita jelaskan berikut ini. Nah, proses pembelajaran kurikulum 2013 itu dengan cara eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi yang dilengkapi dengan menyimpulkan proses pembelajaran. Bagaimana caranya agar kita mengetahui hal tersebut? Maka kita harus mempelajari apa sih proses pembelajaran yang memiliki standar proses yang semuanya terfokus pada eksplorasi. Nah,
Itu semua dalam eksplorasi dalam kurikulum 2013 ini menekankan para siswanya untuk bereksplorasi, untuk mencari tahu apa-apa saja pelajaran yang harus kita targetkan dan ditentukan bagaimana sih cara pelajaran ini akan segera berlangsung dan bagaimana cara mengaplikasikan pelajaran ini agar lebih mudah ke depannya. Itu adalah pemikiran kurikulum 2013. Siswa mampu bereksplorasi serta berelaborasi dan juga dapat menyimpulkan semua proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum dan pembelajaran. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena itulah adalah topik yang saya ketahui lebih kurangnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.